Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Nama saya Elni Martin, unit kerja SDN 010 Timoro. Saya Erwin Bate, unit kerja SD Negeri 006 Kalabe. Dan saya Gabriel Papa B, saya unit kerja di SMK Negeri 1 Tablahan. Kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Jadi selamat siang Pak Erwin. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini Pak? Luar biasa. Oke, terima kasih ya. ya. Kita bersyukur karena kita masih selalu diberikan kesehatan. Ya. Jadi pertemuan kita hari ini ya sebelum kita Bapak khususnya melaksanakan proses coaching, tentu kita awali dengan pra-coaching karena Ya, betul Pak. dan posisi saya sebagai observer akan kemudian mensupervisi Bapak. Ya. Oleh sebab itu ya dalam percakapan pra-observasi ini kita akan sedikit berbincang berkaitan dengan beberapa hal. Ya. Untuk kemudian tentunya berharap bahwa Bapak semakin siap dalam proses itu nantinya. Ya. Mematangkan persiapan Bapak. Ya, Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita bahas di sini. Yang pertama itu berkaitan dengan rubrik penilaian. Oh iya, rubrik penilaian. Saya akan nilai sejauh mana Pak Erwin bisa melaksanakan proses coaching itu sendiri. Ya. Misalnya berkaitan dengan alur tirta, apakah dalam proses coaching nantinya Bapak bisa melaksanakan itu atau bagaimana? Nanti kita akan lihat di situ. Kemudian juga berkaitan dengan bagaimana prinsip-prinsip coaching itu, kemitraan, bagaimana kemudian Bapak kreatif dalam perbincangan itu, dan bagaimana kemudian potensi dari coaching nantinya Bapak bisa tumbuhkan. Ya. Itu Pak ya. Jadi seputaran itu yang berkaitan dengan penilaian saya nantinya dalam observasi itu. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan kompetensi coaching yang Bapak akan terapkan dalam coaching nantinya. Kira-kira apa dari ketiga kompetensi itu yang akan dikembangkan? Ya, kompetensi itu yang akan dikembangkan Pak ya. Iya, betul. Kan ada 3 ya. Iya, Tentang kompetensi coaching itu. Yang pertama hadir penuh presensinya, kemudian mendengarkan secara aktif, dan terakhir fokus pada pertanyaan berbobot. Nah, saya akan fokus pada kedua poin terakhir Pak. Pertama menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ya, itu 2 kompetensi yang ingin saya fokuskan Pak. Oh iya, jadi memang secara spesifik Bapak akan fokus pada bagaimana Bapak menjadi pendengar yang aktif, dan kemudian dalam proses itu Bapak akan mengupayakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Iya, oke. Jadi itu 2. Lalu dari kaitan kedua hal ini tadi ini, artinya ada upaya untuk kemudian hasil dari kedua bagian itu. Artinya yang ingin saya dengar dari Bapak indikator ketercapaian dari kedua kompetensi yang menjadi fokus Bapak itu. Silakan Pak. Ya, jadi indikatornya Pak ya, kalau bisa saya jabarkan, tentu pada 2 kompetensi itu yang pertama menjadi pendengar aktif. Nah, tentu saya harus punya kesadaran penuh, punya hadir penuh menemani atau bercakap dengan coaching nanti. Nah, menjadi pendengar aktif ya. Nah, menjadi pendengar aktif itu indikatornya bisa merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching, mendengarkan keluhannya dan membuat sebuah justifikasi tentang apa tujuannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mengenai pertanyaan berbobot. Nah, indikator yang bisa saya katakan berhasil itu kalau si coach ini ya mampu dengan sendirinya melalui proses kreatifnya dengan potensi yang dia miliki
Iya. bisa merencanakan atau minimal dia bisa menggali ide tentang apa yang menjadi tantangan, jawaban dari tantangan yang dihadapi. Nah, jadi ada ide yang muncul, ada rencana yang akan dia lakukan, dan tentunya tentu bisa dilaksanakan oleh coach itu sendiri. Oke, Ya. jadi itu ya Pak ya, artinya indikator bahwa ketercapaian kompetensi yang Bapak akan terapkan itu nampak dari bagaimana coach itu mampu mengutarakan ide-ide atas persoalannya sendiri. Ya. Baik, terima kasih Pak Erwin untuk kesempatannya. Nanti kita akan bertemu di Ya. proses coaching Ya, nantinya. ya. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan coachingnya nanti bisa Ya. tuntas Oke. dengan posisi Bapak sebagai coach. Siap, Pak. Mohon Iya. pemantauannya begitu, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Ya. Selamat siang Ibu Elni. Selamat siang Pak Erwin. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik-baik. Luar biasa. Saya lihat dari badan ini memang hari ini tampaknya segar, ya. Cuma saya juga ada lihat dari sudut lain kayaknya ada semacam apa ya namanya, kegundahan begini, kegelisahan. Bisa mungkin Ibu ceritakan atau Ibu kita diskusikan secara bersama-sama, Bu. Ya. Ya betul sekali ini Pak Erwin. Saya lagi ini ada sedikit kendala di dalam kelas. Kendala, ya. Iya, terkait dengan siswa saya, murid saya yang ya katakanlah sepertinya mereka kurang-kurang akur Pak. Oh, murid kurang akur. Iya, mereka yang anak laki-laki dan perempuan itu sepertinya kayak mereka ya saling tidak suka, ada yang saling mengganggu. Bahkan kemarin dulu itu anak perempuan itu langsung berbicara sama saya, Bu. Mereka mengeluh kami ini sering diganggu sama anak laki-laki, bahkan ada juga sempat kekerasan Pak. Jadi anak laki-laki itu sering ini bukan kekerasan, pemukulan kepada anak perempuan Pak. Katanya begitu. Jadi saya tanya juga anak laki-laki, katanya memang iya Bu, tapi kan dari perempuan duluan. Jadi saya bingung ini Pak Erwin, bagaimana ini saya mau menghadapi saya punya murid seperti ini. Iya, jadi kalau yang saya tangkap cerita tadi Bu, antara murid laki-laki dan murid perempuan ada perselisihan begitu. Ini kalau saya boleh tahu, perorangan atau berkelompok atau bagaimana Bu perselisihannya dulu? Anak perempuan hampir semuanya, jadi masih ada sisa mungkin 2-3 orang yang tidak masuk. Kalau anak laki-laki semuanya Pak. Wah, ini saya pikir tadi perorangan ternyata berkelompok, geng semacam gengnya begitu Bu ya. Iya, Pak. Bahkan sampai melakukan tindakan kekerasan. Ini boleh Ibu ceritakan tindakan kekerasan itu masuk kategori berat, ringan atau bagaimana kekerasan yang dilakukan itu? Sebenarnya masih ringan juga Pak. Tidak sampai ada misalnya lebam atau apa toh. Tidak, cuma memang anak perempuan sudah merasa tidak nyaman karena misalnya dipukul dari tangannya kah atau sentuhan kecil mungkin Bu ya, bukan ditinju atau apa seperti laki-laki dengan laki-laki yang berkelahi kan tidak seperti itu kan Bu. Itu yang saya pikir, saya tangkap tadi kekerasannya itu yang bagaimana ya. Namanya perempuan ini sedikit saya sentuhan itu mereka sudah rasa. Iya betul ya, namanya perempuan ya, perasaannya memang lebih dominan ya. Betul Pak. Nah, ada juga tidak selain kekerasan itu, apalagi ada umpatan mungkin atau apa Bu? Iya betul Pak. Oh, ada umpatan juga. Umpatan kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya mereka. Jadi tapi dua-duanya ini Pak. Nah, oke. Yang jadi tujuan kita, perbincangan kita hari ini, kita mau cari solusi begitu Bu ya, terhadap seperti Ibu sampaikan tadi, bagaimana siswa laki-laki dan siswa perempuan ini bisa akur mungkin begitu Bu ya. Iya. Nah, luar biasa. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita ke depan ini kita bisa diskusikan Bu apa langkah-langkah kita kemudian supaya keadaan ini bisa seperti semula bisa kondusif begitu Bu ya. Oke. Nah, Ibu bisa ceritakan tidak
di sekolah itu kejadian ini kapan terlaksana gitu atau sudah lama atau bagaimana kejadiannya ini? Sebenarnya katanya anak-anak itu sudah agak lama Pak, mungkin Lama. sudah berjalan 1-2 bulan. 1-2 bulan. Tapi ya keluhannya ini baru muncul ini keluhan karena setelah melihat kayak anak perempuan berpikir sepertinya laki-laki ini semakin parah Ya, juga. jadi begitu Bu ya. Semakin jadi mereka. Jadi berarti selama ini siswa perempuan ini mendiamkan keadaan ini begitu. Iya. Mungkin karena sudah tidak tahan, efek kulminasinya mungkin sudah di titik puncaknya begitu, akhirnya mengadukan ke ibu. Iya. Begitu Bu ya. Oke. Nah, setelah ibu mendengar keluhan itu, respon ibu bagaimana ke kedua belah pihak ini, siswa perempuan dan siswa laki-laki? Saat ibu disampaikan itu kejadian ini ada keadaan seperti ini, bagaimana respon ibu? Respon saya awalnya ya saya di dalam kelas itu saya pertama saya bertanya kepada anak laki-laki betulkah seperti itu. Setelah itu mereka di dalam kelas itu sangat tidak kondusif karena mereka sudah mempertahankan pendapat. Jadi saya bilang oke anak-anak, nanti kita bicarakan. Jadi kita lanjut dulu pelajaran, kita selesaikan dulu pelajaran kita untuk hari ini. Nanti kita atur waktu untuk bisa selesaikan masalah ini. Cuma ini kemudian membuat saya pusing sendiri Pak. Bagaimana setelah saya menyampaikan sama Nana untuk menenangkan dulu betul. Nanti kita atur waktu bagaimana cara kita ini penyelesaian, pusing sendiri bagaimana saya mau menyelesaikan masalah ini nantinya Pak. Jadi kejadian pelaporan ini seperti bisa disebut insidental Bu ya. Saat ibu mau masuk ke kelas, mau mengajarkan materi pelajaran, kemudian terlontar begitu keluhan dari murid perempuan ini terhadap tindakan murid laki-laki, begitu Bu ya. Betul sekali. Ya benar. Saya kira langkah ibu saat itu sudah tepat ya, sudah sangat baik. Ibu sambil menenangkan dulu suasana karena ingin melaksanakan tugas utama, juga merencanakan ingin mengambil sebuah langkah untuk bisa mendengar dengan seksama kejadian utuh dari persilangan ini, kan itu saya kira sudah sangat baik. Nah, oke. Tadi ibu kan ingin sesuai dengan tujuan awal, ingin menyelesaikan konflik inilah, bisa kita bilang konflik Bu ya, karena ada perselisihan. Nah, apakah memang ibu sebelumnya ada pengalaman mungkin begitu atau kejadian serupa terhadap persoalan-persoalan seperti ini selama ibu menjadi guru begitu? Ada tidak bisa atau pengalaman pribadi lah kira-kira semacam itu yang mirip-mirip? Iya. Sebenarnya ada sih Pak, cuma tidak seperti ini sekarang ini yang berkelompok banyak ini gitu, Pak. Jadi yang serupa itu ya misalnya 1-2 orang. 1-2 orang ya. Ya ini kejadiannya ini terkelompok. Oke. Nah, saya ingin mendengar rencana kecil ibu tadi itu. Ingin mendengarkan alasan dari kedua belah pihak begitu Bu ya. Nah, Bu? Apa ibu yang ingin gali dari pertemuan nanti atau mengatur waktu nanti dengan pihak laki-laki dan perempuan? Apa yang kira-kira ingin ibu tanyakan? Apa ada tidak gambaran di dalam kepala ibu terlintas di pikiran ibu? Kan ibu kan tadi sudah bilang itu mau menjanjikan ke mereka mengatur waktu, kan begitu. Nah, setelah ibu akan laksanakan itu, apa yang ingin ibu utarakan atau ingin tanyakan ke peserta didik perempuan itu dan laki-laki itu, Bu? Bisa ada tidak gambarannya? Ya, jadi pas setelah saya pulang ke rumah itu Pak, karena kan sudah saya janjikan ke anak-anak, lalu kemudian saya berpikir seperti apa ini, karena saya sudah janji anak-anak juga. Saya tidak tahu Pak apakah ini bisa jadi solusi, tapi saya berpikir mungkin bagus kalau
pertemuannya ini saya bagi dua. Oh, dibagi dua, oke. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan saya temui secara terpisah. Bisa. Dan harapannya setelah saya berkomunikasi dengan mereka, anak laki-laki ataupun anak perempuan ya, mungkin mereka bisa jujur menyampaikan apa adanya, ya seperti apa yang sebenarnya terjadi. Lalu mereka juga bisa ya punya komitmen untuk memperbaiki. Jadi rencananya ini Pak, saya pikir mungkin bagus kalau saya pakai ini yang kita sudah pelajari ini tentang apa namanya, segitiga restitusi Pak. Jadi saya ada rencana ini, saya bilang mungkin bagus, bisa. Tahu bagaimana? Oh iya, luar biasa. Nah, memang saya juga pernah mendengar istilah restitusi itu ya. Saya kalau tidak salah itu tentang bagaimana mengkondisikan seseorang dari keadaan yang tidak baik menjadi baik, ya kan begitu, atau dalam kondisi tidak ideal menjadi ideal, kan seperti itu konsep restitusi. Nah, luar biasa sekali ya, ide yang Ibu sampaikan itu menurut saya sangat baik. Dan juga memang di restitusi itu kita tidak ada hukuman, kan begitu Bu ya, betul-betul melakukan pendekatan secara persuasif ke. Nah, saya ingin menggali lagi lebih dalam Bu tentang langkah-langkah restitusi Ibu. Nah, apa yang akan Ibu lakukan dalam langkah restitusi itu Bu? Bisa Ibu mungkin ada gambaran teknisnya atau detailnya, akan Ibu diskusikan dengan peserta didik laki-laki dan perempuan dengan penerapan restitusi itu. Oh ya, itu yang pertama kan kalau dalam segitiga restitusi ini kita bagaimana caranya supaya mengubah identitas murid dari identitas gagal yang ya mereka tidak akur dengan teman-temannya menjadi identitas berhasil. Jadi bagaimana kita rubah dulu supaya mereka juga ketika kita merespon mereka, maka mungkin mereka bisa jujur ketika kita masuk dalam validasi masalah mereka akan jujur menyampaikan apa adanya. Kemudian akhirnya bisa menemukan solusi Pak. Solusi luar biasa. Seperti apa bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri Pak. Luar biasa Bu ya. Jadi langkah-langkah Ibu sampaikan yang saya tangkap tadi, pertama menstabilkan identitasnya, bahwa kita sebagai manusia tentu harus berbuat baik dengan sesama, kan seperti itu Bu, luar biasa sekali. Kemudian memvalidasi, mungkin validasi ini ingin menetapkan begitu ya, menguatkan bahwa tindakan yang mereka perbuat ini mungkin keliru begitu ya. Kemudian divalidasi bahwa harus melakukan tindakan yang baik, kan begitu sebetulnya. Nah, ini yang paling penting ini menurut saya, solusi dari permasalahan kedua murid ini. Nah, kira-kira nih solusi apa yang akan Ibu tawarkan ke peserta didik laki-laki dan perempuan ini agar bisa berdamai begitu? Ada tidak semacam sebuah keputusan win-win solution begitu, jadi pihak laki-laki dan pihak murid perempuan ini tidak merasa dirugikan satu sama lain, tidak ada yang merasa menang, tidak ada yang merasa bersalah begitu? Apa ada gambaran kira-kira Ibu nanti saat berkomunikasi dengan peserta didik? Ya. Sebenarnya sih Pak, kalau masalah solusi dari saya sendiri belum saya terlalu ini tetapkan, karena saya berpikir nanti saya mau dengar dulu pendapat anak-anak seperti apa solusinya, baru saya tetapkan seperti apa. Jadi saya dengar dulu seperti apa solusinya. Kalau memang solusi yang mereka sampaikan itu sudah sesuai, ya saya rasa tidak perlu lagi saya ini Pak, solusi, supaya artinya kan ini motivasi intrinsik anak-anak. Jadi supaya mereka sendiri yang ini Pak. Ya, motivasi intrinsiknya Bu ya. Ya, jadi harapan nanti saat melakukan segitiga restitusi itu muncul ide-ide dari mereka sendiri, agar bisa berdamai dan mencari sebuah jalan keluar yang baik, begitu. Luar biasa sekali. Nah,
Oke, tapi mudah-mudahan solusi yang muncul nanti bisa diterima kedua belah pihak Bu ya. Iya. Tidak ada yang merasa dirugikan kan seperti itu. Nah, ini kan Ibu janjikan nih mau bertemu, mau berbicara dan hati-hati. Nah, kira-kira nih Bu, waktu yang tepat untuk melakukan itu kapan itu Bu ya? Yang Ibu bisa agar bisa dilaksanakan Bu. Kemungkinan besok Pak. Besok. Saya akan usahakan besok Luar biasa. supaya langsung supaya langsung selesai Bu ya. selesai Ya, Pak. betul-betul besok. Jangan Nah, tunda-tunda. besok. Nah, apakah Ibu ingin melibatkan pihak lain atau murni hanya Ibu dengan peserta didik Ibu sendiri? Iya betul Pak. Iya. Ya jadi rencananya ini ya mungkin kalau karena saya mau lakukan besok terlebih dahulu saya bicara dulu dengan pimpinan Oh, Pak, pimpinan Ibu. kelas sekolah. Ya, kelas sekolah. Kemudian teman-teman guru juga Pak. Teman-teman guru juga. Nah, jangan sampai mereka heran, kaget juga kenapa ini anak-anak kelas 6 sebagian di luar, sebagian di dalam. Betul-betul. Nah, Iya, jadi itu Pak saya Hmm, kasih dulu sama pimpinan. luar biasa, luar biasa. Jadi ini melibatkan Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat Bu ya. Nah, Ibu harapannya ke rekan sejawat dan Bapak Kepala Sekolah itu apa kontribusinya terhadap kegiatan Ibu yang akan lakukan nantinya sekitar institusi ini? Apa harapannya Bu? Apa yang mereka kira-kira bisa bantukan ke Ibu agar strategi 3 restitusi yang Ibu rencanakan ini bisa berhasil? Kalau dari Bapak Kepala Sekolah, ya tentunya harapannya Bapak Kepala Sekolah bisa mendukung Pak ya, Oke. Mendukung. Kemudian Bapak Ibu guru juga memberikan dukungan-dukungan seperti ya jangan sampai mereka malah menjelek-jelekan Oh, iya, betul, Pak betul. di hadapan anak-anak. Kenapa kalian seperti ini? Aduh, bagaimana gurunya dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga sebenarnya harapan-harapan yang lain Pak mungkin ini Bapak bilang tadi harapan saya jadi kepikiran bisa juga mereka dari apa yang saya lakukan mereka bisa belajar dari situ Pak. Ya, ini yang menarik Bu, Iya, betul. Pak. Jadi rekan-rekan lain juga bisa melihat Iya. wah, kalau ada terjadi di kelasnya juga mereka bisa terapkan solusi seperti yang Ibu laksanakan. Iya, Dan seperti itu luar biasa. Pak, iya. Saya kira ini yang sangat menarik sekali Bu. Saya kira luar biasa sekali yang Ibu rencanakan ini dan akan dilaksanakan besok malah langsung eksekusi luar biasa. Oke, harapan saya Bu, semoga rencana Ibu laksanakan besok ini didukung penuh oleh Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat sehingga bisa menjadi sebuah pembelajaran kan seperti itu Bu. Oke, sukses Bu ya dengan kegiatannya besok, dengan rencana besok sampai keadaan bisa kembali seperti semula Bu ya. Oke. Oke, jadi sudah selesai coachingnya. Ya Pak. Nah, saya ikut menyaksikan apa yang Bapak lakukan tadi. Ya. Dan sekarang kita akan melaksanakan semacam refleksi lah atas coaching yang Bapak lakukan tadi bersama coaching. Tentu kita berfokus pada apa yang kita bicarakan di awal observasi coaching tadi berkaitan dengan sejauh mana rencana Bapak dalam coaching itu. Tapi saya ingin dulu mendengar dari Bapak sejauh mana dua hal pokok yang akan dikembangkan dalam coaching tadi itu bisa Bapak katakan terlaksana dengan baik. Bisa diceritakan Pak? Ya, jadi sesuai dengan rencana awal tadi bahwa kompetensi yang saya kembangkan dulu kan yang pertama menjadi pendengar aktif. Ya betul. Kemudian menunjukkan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, kemudian indikator keberhasilannya yang saya rasakan tadi Pak, menurut versi saya sendiri, saya mendengar dengan seksama kesadaran terhadap masalah yang dihadapi oleh coaching dan menggali identifikasinya Pak. Saat menggali identifikasi dan menyusun rencana aksi, saya berupaya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing kreativitas, memancing dan bisa menimbulkan potensi-potensi yang dimiliki oleh coaching. Dan sesuai dengan harapan
indikator itu terlihat. Coach bisa dengan sendirinya melalui pengalaman refleksinya dan pengetahuan yang miliki bisa menyusun sebuah rencana terkait tantangan yang dihadapi. Itu indikator yang saya rasa muncul saat proses coaching tadi, Pak. Oke, iya. Betul sekali Pak Erwin, apa yang Bapak sampaikan tadi, dari semua alur khususnya berkaitan dengan alur coaching yang Bapak lakukan tadi, saya melihat memang sudah berjalan dengan baik. Misalnya berkaitan dengan alur cerita itu, mulai dari Bapak menyampaikan apa kabar dan kemudian mencari tujuan, lalu masuk dalam menggali masalah, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi. Itu nampak sekali bahwa Bapak betul-betul menjadi pendengar yang aktif, betul-betul memberikan fokus pendengaran Bapak ke coaching. Kemudian berkaitan juga dengan bagaimana Bapak menanyakan pertanyaan, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga si coach itu memunculkan sendiri potensinya untuk memungkinkan jalan keluar. Sehingga memang nampak sekali bahwa Bapak sudah melalui proses itu dengan baik. Dan betul Bapak ya pada dasarnya memang area yang ingin Bapak kembangkan itu menjadi nampak dalam percakapan tadi. Ya terima kasih untuk itu. Kemudian yang terakhir ini, artinya dari dua kompetensi yang Bapak kembangkan dalam percakapan tadi, kira-kira nih artinya refleksi Bapak lah, masih ada kayak bagian-bagian itu yang harus dikuatkan atau mau dikembangkan seperti itu. Kalau bicara refleksi Pak ya, jadi dari peristiwa yang saya lakukan tadi, proses coaching tadi, saya bisa mengambil sebuah pembelajaran mengenai aspek-aspek yang ingin saya kembangkan begitu. Dan sudah saya prioritaskan tadi. Saya merasa harus masih perlu mendengar dengan seksama begitu Pak ya. Kedua kompetensi ini menjadi betul-betul memahami apa yang menjadi kendala dari coach itu ya, karena bisa saja dalam proses komunikasi itu ada pesan yang ingin disampaikan oleh coach, namun coach sendiri bisa menangkap apa maksud dari perkataan itu, dan kemudian kemampuan untuk menyimpulkan sebuah pernyataan dari coach itu sehingga bisa menjadi sebuah ukuran atau parameter yang ingin kita kembangkan. Ya, kemudian pertanyaan berbobot, ya saya kira perlu, saya masih perlu banyak melatih diri Pak mengenai mengajukan pertanyaan berbobot tanpa membebani si coach itu sendiri. Ya itu yang penting Pak. Memang penting sekali itu, karena bagaimanapun juga dalam proses coaching ini kan bagaimana kemudian pertanyaan berbobot itu membuat si coach bisa dengan mudah mencari jalan keluar. Itu yang terpenting. Dan itu yang kita harapkan bisa terus kita. Oke, terima kasih Pak Erwin atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemampuan untuk terus mengasah diri. Sukses terus Pak Erwin dalam tugasnya ke depan, sehingga pendidikan dijalani proses di sekolahnya Bapak, pendidikan di sekolah Bapak semakin lebih baik. Amin Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Selamat siang Pak Gabriel. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, puji Tuhan, sehat. Oke, luar biasa Pak. Sebagaimana kita sudah komunikasi sebelumnya Pak ya, bahwa Bapak akan melakukan percakapan coaching. Lalu saya akan menjadi observer dari percakapan yang akan Bapak lakukan.
Nah, tujuannya saya jadi observer ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan, percakapan coaching yang akan Bapak lakukan. Iya. Lalu kita sekarang ini bertemu sebagai pra-observasi, tujuannya supaya pada saat Bapak akan melakukan percakapan coaching itu, Bapak mungkin akan lebih percaya diri, Iya. lebih siap, ya, ya, siap mental dan bisa melakukan percakapan coaching dengan lebih baik, Pak, ya. Bagaimana persiapannya ini, Pak Gabriel? Sudah Ya, fix? mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar proses coachingnya, dan tentu ya harapannya bahwa permasalahan coaching ini bisa teratasi. Ya. Oke, Pak, saya rasa Bapak sudah bisa mempersiapkan. Nah, sekarang ini kita akan sebelum Bapak melakukan ini ada rubrik penilaian ini, Pak, yang akan kita sepakati dulu pada saat Bapak melakukan percakapan coaching ini. Bisa menjadi patokan saya, Pak, dalam mengevaluasi tadi itu, Pak, ya, mengobservasi. Yang pertama, apakah Bapak dalam melakukan kegiatan coaching itu nantinya akan sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu yang kedua, dalam kegiatan itu apakah Bapak dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian apakah coach yang akan Bapak coach nanti bisa menangkap dengan baik sehingga memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan. Lalu yang berikut, bagaimana Bapak bisa menerapkan prinsip coaching, ya, prinsip coaching seperti kemitraan, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Kemudian bagaimana juga dalam hal ini Bapak bisa menerapkan kompetensi coaching. Kompetensi coaching. Jadi itu, Pak, atau ada tambahan yang Bapak harapkan untuk saya observasi nanti? Ya, saya pikir itu yang menurut saya sudah cukup untuk penilaian nantinya. Saya pikir ya itu saja. Oke, baik, Pak. Ya, Pak, masih ada ini beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan ke Bapak ini. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bapak ini nanti? Ya, kembangkan, Pak. Oh ya, berkaitan dengan coaching nantinya ada 3 pada dasarnya. Kompetensi coaching itu yakni bagaimana kita hadir secara penuh dengan coaching itu sendiri, kemudian bagaimana kita menjadi pendengar yang aktif selama proses itu sehingga si coaching bisa mengutarakan apa yang di harinya. Kemudian tentu ya bagaimana kemudian nantinya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu bisa berbobot, bermakna bagi si kunci sehingga dia mampu leluasa juga memikirkan jalan keluar untuk setiap masalahnya itu. Jadi itu 3 poin penting yang mungkin akan terjadi dalam proses coaching nantinya itu. Kira-kira mungkin ada yang lebih spesifik ini, Pak? Oh iya. Yang akan Bapak lebih spesifik? Saya akan berupaya untuk spesifik kepada 2 hal sebenarnya. Yang pertama itu bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Saya betul-betul mencoba fokus mendengarkan apa yang menjadi keluhannya coaching dan sehingga coaching dengan leluasa menyampaikan apa yang menjadi persoalannya. Kemudian yang kedua, dalam proses agar memancing potensi yang ada di dalam diri si coaching ini, ya saya berupaya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan baru. Jadi 2 aspek itu kemudian yang menjadi fokus saya nanti, yang akan coba saya kembangkan dalam proses coaching itu nantinya. Jadi itu. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak, ya? Ya. Kira-kira nih Bapak Ya. nanti indikator ketercapaian Bapak menurut Bapak
saya sudah berhasil ini melaksanakan coaching kalau sudah seperti Oh ya, itu? Ya, Pak. jadi dari kedua kompetensi yang coba saya kembangkan itu, mudah-mudahan artinya untuk melihat indikator atau apa namanya yang membuat tercapai apa yang menjadi fokus perhatian saya itu, ya, artinya terlihat dari bagaimana coachi merasa plong dengan persoalan yang telah dipaparkan, khususnya dalam posisi saya sebagai pendengar aktif, karena dengan pendengar aktif semua harapannya bisa keluar, isi hati si coach bisa keluar. Jadi ketika itu bisa dikeluarkan oleh si kunci apa yang menjadi persoalannya, saya anggap disitulah indikator bahwa kehadiran penuh dalam hatinya mendengarkan secara aktif ini tercapai. Kemudian dari sisi bagaimana mengajukan pertanyaan bobot, ini lebih kepada poin bagaimana kemudian si kunci bisa memikirkan sendiri jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi, sehingga memang penting pertanyaan berbobot ini, sehingga potensi yang dia miliki itu muncul dan dengan sendirinya dia akan menjawab sendiri persoalannya, mencari solusi terhadap persoalannya. Dan tentu indikatornya nampak dari ketika dia mampu mengeluarkan ide sendiri tentang persoalan yang dihadapi, khususnya berkaitan dengan solusi tentunya. Itu dua indikator juga yang menjadi bukti bahwa fokus saya itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Wow, luar biasa ini Pak. Ya, mudah-mudahan bisa jalan. Luar biasa Pak. Iya Bu. Iya, ya jadi saya simpulkan bahwa nanti Ya. indikator tercapaian yang Bapak harapkan Ya. dari mendengarkan aktif ini bagaimana coach ini betul-betul plong Ya betul. untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, Iya. ya tanpa ada keraguan-raguan Pak ya. Iya betul. Kemudian yang kedua dari mengajukan pertanyaan berbobot, Ya. harapannya bahwa nantinya coach akan menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, artinya memang potensi untuk dari si coach itu muncul untuk kemudian bisa menyelesaikan sendiri persoalannya. Itu kurang lebih. Mantap-mantap Pak ya. Iya. Iya Pak. Jadi kira-kira kapan ini Bapak akan melakukan? Ya mungkin tidak lama lagi beliau hadir ini, sudah janjian ke bertemu, ya mudah-mudahan sesegera mungkin. Segera Iya. mungkin Pak ya. Jadi nanti ketika Bapak melakukan coaching, saya akan hadir juga Iya, betul, iya, iya. dan saya akan melihat dan Iya. mengevaluasi Silakan seperti dipantau apa. nanti. Iya Pak, betul-betul Pak. Ini Pak, kayaknya waktu kita sudah hampir habis. Iya. Kira-kira dari percakapan yang kita lakukan ini Pak, apa ada yang ya yang mungkin Bapak dapatkan dari percakapan ini Pak? Ya artinya saya semakin siap lah paling tidak itu untuk melakukan proses coaching itu dengan adanya pra observasi ini, supaya saya bisa betul ingatkan apa yang akan saya lakukan dalam proses coaching itu yang bisa saya tangkap dari pertemuan ini. Oke. Iya ya. Luar biasa Pak ya. Jadi terima kasih Pak Gabriel sudah memberikan waktu yang Sama-sama, baik. Ibu. Semoga lancar semua Iya. proses coaching yang akan dilakukan itu Betul, lancar Pak ya. betul. Oke Iya. Pak, sampai ketemu di proses coaching yang akan Oke. Bapak lakukan. Terima kasih, Bu. kasih. Ya, Selamat siang Pak Erwin. ya selamat siang Pak Gabriel. Wah, kita ketemu lagi nih. Saya apa kabar? Baik Pak. Baik, cuma ada juga tidak baiknya ini Pak. Oh gitu ya. Jadi artinya ya Iya. salah Iya. manusiawi lah itu kalau ada sesuatu. Iya. Jadi kehadirannya Pak Erwin ini dalam rangka apa ini? Iya, jadi pas ini saya mau ketemu dengan Bapak sekarang ini ya mau apa istilahnya ya, curhat begitu Pak, Oh, didengar ya Pak. Kan, Iya ya. Oh, saya bisa jadi pendengar yang setia gitu, hal-hal Iya. seperti itu. Jika Bapak berkenan, jadi pada dasarnya pertemuan kita untuk kemudian mendengarkan Pak Erwin menyampaikan keluh kesahnya. Jadi ya kita santai saja, silakan disampaikan apa yang mudah-mudahan saya bisa membantu atau Iya, Pak. mungkin ya paling tidak setelah Bapak menyampaikan isi hatinya Bapak ya
persoalan yang Bapak lebih plong, hatinya Bapak Ya, lebih plong, iya. kan? Semua. Tapi tidak itu, kalaupun yang bisa menyelesaikannya syukur Wah. Gitu. Iya, Pak. Oke Pak ya, Hmm. silakan Pak. Ini. Begini Pak, jadi kan tadi saya dihubungi Bapak kepala sekolah. Oh iya. Minggu depan itu dia berhalangan. Oh, Kemudian dia menginstruksikan saya begitu, memandatkan saya Pak untuk menjadi pembina upacara hari Senin depan Pak. oh Iya, ini, iya, Pak, Pak. ini yang pertama ya. Iya, Pak. Oh, gitu. Ini saya tadi begini Pak, ditelepon sama Bapak kepala sekolah. Wah, ini upacara ini Pak, berdiri depan banyak orang. Wah, begitu yang menjadi kegundahan saya begitu Pak. Iya. Nah, terus. Apalagi ini baru pertama kali Pak, ya saya menjadi pembina upacara. Iya. Apalagi saya termasuk guru yang masih muda begitu di sekolah Pak. Jadi ini menambah beban saya, beban pikiran begitu Pak. Iya. Iya. Jadi ya apa namanya Pak, saya bingung loh Pak, apa yang harus saya lakukan ini. Makanya gitu. saya datang ke Bapak ini untuk mengungkapkan perasaan saya, pikiran saya Pak. Oh, ya artinya apa yang Bapak sampaikan ini ya wajar lah, sebagai itu manusiawi ketika ada semacam kekhawatiran dalam diri kita, itu wajar. Cuma ya bagi saya kan saya melihat potensinya Pak. Iya. Erwin itu. Kita kan sudah sering ketemu. Iya Pak. Persoalan menjadi pembina upacara itu ya biasa, artinya sebenarnya walaupun pertama bagi Pak Erwin, tapi kan Pak Erwin sudah biasa dia kepala sekolah jadi pembina atau kan yang lain menjadi panitia. Saya melihat potensi Pak Erwin untuk itu. Tentu dalam bidang Pak Erwin menghadapi persoalan ini bisa lah ya kan. Ya. Kira-kira Pak Erwin cobalah lebih dispesifikkan sebenarnya apa sebenarnya kegundahan itu, Iya. sehingga hanya untuk persoalan pembina upacara sepertinya kaget sekali. Ya namanya pengalaman pertama tuh Pak. Iya, apa sebenarnya Iya. yang Pak, jadi saya tuh khawatir gitu loh Pak, khawatir saya bayangkan nanti kalau saya tampil tidak bisa menyampaikan pesan amanat yang jelas begitu Pak. Oh, Karena saya orangnya Pak, orang yang suka cepat nervous, grogi begitu loh Pak. Nah, Oh, iya. kan tugas sehari-hari hanya di kelas, berdiri di depan siswa. Ini kan nanti semua siswa begitu Pak, semua guru, kemudian betul. tampil di depan mimbar begitu, Iya. terlihat dari ujung kaki sampai ujung kepala itu, waduh, seluruh ini pikiran saya Pak, aduh apa nih, jadi apalagi tambah sikap yang saya sampaikan tadi, saya cepat nervous, terus saya biasa kalau nervous itu Pak, lupa, blank begitu pikiran, apa yang mau saya sampaikan ini. Jadi, saya khawatir itu Pak tidak bisa menjadi tampil elegan, tampil berkesan begitu Pak, itu yang saya khawatirkan. Iya. Jadi pada dasarnya ini lebih kepada apa namanya, rasa nervous tadi, itu grogi. Sehingga ketika itu terjadi, ya apa yang mau disampaikan dalam upacara itu hilang. Blank betul Pak. Ya, saya melihat itu biasa terjadi bagi setiap kita yang baru pertama kali menjalankan apa namanya suatu pekerjaan rasanya tersebut. Sekali lagi Pak Erwin, bahwa apa namanya potensi yang Bapak miliki itu sebenarnya kuat untuk kemudian mengatasi hal-hal. Tinggal kemudian Pak Erwin bisa memikirkan langkah-langkah apa yang bisa Pak Erwin lakukan untuk itu, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa berada pada posisi itu terus. Tidak mungkin Pak Erwin akan terus menghindar jadi pembina upacara kan. Ya, mau tidak mau Bapak akan suatu saat akan dan kesempatan inilah yang seharusnya Bapak kemudian ya, sehingga potensi itu kembali saya bilang tadi, Bapak punya kemampuan untuk itu.
Iya, kira-kira menurut Pak Heru, apakah akan begini-begini terus? Atau apa yang Bapak mau lakukan untuk ini sebenarnya? Gitu, ya tentu harus dihadapi Pak. Ya, Harus itu dilaksanakan. memang harus dihadapi karena bagaimana ya ini kan sudah tugas kita. Iya sih Pak. Nah, setiap saat pas sekolah, tidak setiap saat pas sekolah berada di lingkungan sekolah. Terbukti ini ya boleh buat kita kalau ditunjuk karena beliau tidak ada waktu karena ada kegiatan keluar ya harus siap. Iya Pak. Nah, kira-kira menurut Pak ini gimana mengatasinya ini? Gimana Pak ya? Mungkin ini Pak, saya harus adopsi begitu Pak, sama seperti di kelas begitu kepada murid begitu Pak. Kan murid kan supaya bisa ya harus rajin berlatih begitu Pak. Ya, Mengulang-ulang materi yang diberikan. Mungkin bisa ya mungkin ya, saya pakai langkah itu lewat cara latihan saya, kemudian yang paling penting mencari materi gitu Pak, materi yang menarik agar mudah ditangkap oleh audiens begitu, oleh peserta upacara nanti Pak. Mungkin itu Pak ya, materinya dan latihan iya sama seperti peserta didik gitu ya Pak. Jadi harus materi yang menarik dan disertai dengan latihan, mungkin bisa Pak ya. Ya, apa yang Bapak sampaikan itu sebenarnya sudah bagian dari solusi untuk persoalan Bapak karena bagaimanapun juga untuk bisa kita melakukan sesuatu tentu melalui apa yang Bapak katakan. Mengadopsi apa yang kita lakukan di kelas, bagaimana kita berdiri di depan kelas, kita menguasai kelas. Nah, kemudian dengan latihan yang Bapak sampaikan tadi, ya kan tentu dengan latihan berdiri di depan untuk mengantisipasi grogi itu, nervous itu sudah solusi menurut saya untuk Bapak lakukan. Termasuk kemudian referensi misalnya materi itu tadi itu kan salah satu ya juga bagian dari proses bagaimana kemudian memunculkan apa namanya itu persiapan dari pembinaan upacara kan. Saya pikir itu solusi terbaik karena bagaimanapun juga Pak Heru ya sekali lagi saya katakan tadi ini tidak bisa kita menghindar dari tugas ini karena setiap saat ke sekolah tidak berada, otomatis bapak yang ada di sekolah itu yang menggantikan kepala sekolah. Butuh latihan. Nah, dari ya ide yang Bapak munculkan ini, kira-kira Bapak mau lakukan betul atau tidak ini? Ya tentu Pak. Karena bagaimanapun juga ini pertama itu Bapak harus jalani. Harus ini kan? Iya Pak. Iya. Ya, tinggal sekarang Bapak harus latihan. Kemudian mungkin Bapak akan melakukan semacam kolaborasi bertanya. Dan silakan dilakukan itu. Kira-kira targetnya ini. Target sih ya saya menyusun sih Pak harusnya jadwal latihan itu kan sudah mepet harinya Pak. Kemudian ya sesegera mungkin mencari materi yang menarik begitu Pak. Ada tema satu topik yang mungkin akan saya bahas dan saya sampaikan ke peserta upacara. Iya Pak. Iya, jadi maksud saya lebih kepada bagaimana supaya rencana Bapak ini betul-betul berjalan dan mempersiapkan diri untuk dengan latihan tadi. Iya, latihan. Dan mempersiapkan materi juga. Kapan mulai aksinya? Apakah ini kan sudah beberapa hari? Iya. Hari Senin ini Pak ya. Itu. Kalau latihan ya harusnya mulai besok Pak. Harusnya besok. Kemudian juga menyusun materinya.
kesuksesan yang akan Bapak hadapi menjadi pembina upacara ini. Iya. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak jadwalkan, persiapkan ini semua berjalan dengan lancar. Iya, Pak. Saya berharap Pak Erwin ini menghubungi lagi saya, Iya. tidak menelepon saya. Iya, Pak. Setelah Bapak menjadi pembina upacara nanti sejauh mana hasil Hasil. dari Iya, Pak. kegelisahan Pak Iya. Erwin ini. Iya. Jadi itu Pak Erwin pertemuan kita hari ini. Iya. Kita sudah mendapatkan solusi terhadap ini. Mudah-mudahan pulang hari ini Pak Iya. Erwin atas kegelisahannya Iya. hingga nanti menjadi pembina upacara yang betul-betul menjadi pembina yang baik. Iya, Pak. Terima kasih Pak Iya. Erwin atas kesempatannya. Iya. Sukses selalu Pak. Iya, iya. Oke, selamat siang Pak Gabriel. Selamat siang Bu, terima kasih. Saya lihat ini semangat Pak Gabriel ya. Ya, syukur bisa tuntas proses coaching yang saya laksanakan ini. Oke, luar Iya. biasa Pak. Jadi Bapak sudah melakukan proses coaching. Sekarang kita masuk dalam tahap yang ketiga ini, Bapak. Kita berbicara dalam pasca observasi yang Bapak lakukan dengan tujuan supaya kita bisa mengevaluasi Pak ya. Ya, Mengevaluasi, merefleksi apa hasil dari apa yang sudah Bapak lakukan ya, dan juga tentunya mungkin setelah itu ya kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih Ya, ya. baik Pak ya. ya Bu. Oke, baik Pak. Bagaimana perasaannya nih Pak Gabriel setelah selesai melakukan proses Iya. seperti ini? Tentu bahagia, senang lah, karena artinya apa yang saya harapkan dalam proses coaching tadi itu, ya saya merasa bisa tercapai dengan baik. Artinya dari dua kompetensi yang coba saya kembangkan dalam proses coaching itu, ya saya merasa indikatornya tercapai. Misalnya pada saat si Uci ini menyampaikan kegelisahannya, dia mampu menyampaikan itu dengan secara terbuka, semua keluar, karena saya betul-betul mencoba mendengar secara aktif dan merespon apa yang beliau sampaikan. Kemudian ya ini berkaitan dengan bagaimana si Koci ini bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Itu juga nampak dari pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sudah berbobot, karena ini sudah membuat si Koci ini bisa memunculkan ide-ide sendiri dalam rangka menyelesaikan persoalannya itu, sehingga termasuk tindak lanjutnya, dan mudah-mudahan langkah-langkah yang Koci bisa utarakan sendiri untuk menyelesaikan itu bisa betul-betul terlaksana. Tinggal tindakannya ini yang kita tunggu, dan saya sudah rencana akan menghubungi beliau kembali setelah itu, karena untuk mengetahui sejauh mana komitmen beliau, tanggung jawab beliau dalam mengupayakan jalan keluar terhadap persoalannya. Dan itu menurut saya sudah dalam proses pembicaraan tadi itu bisa tercapai dengan baik, kurang lebih seperti itu Bu. Iya Bapak, luar biasa Pak Gabriel. Jadi intinya Bapak ini sudah merasa plong Pak ya, Iya. selesai dilalui, dan paling utama ya Bapak bisa mencapai apa yang Iya, harapannya tadi, apa yang kompetensi coaching yang Iya, dikembangkan itu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Iya. sudah tercapai Pak ya. Iya. Itu yang luar biasa Pak, itu yang diharapkan. Lalu terkait dengan ini Pak, kira-kira tadi Bapak menyampaikan bahwa itu tadi sudah tercapai.
saya juga akan menyampaikan Oh, iya. apa yang Iya, iya. catatan-catatan saya Pak Iya Bu. terkait dengan ini observasi yang saya lakukan tadi Pak ya. Iya. Yang pertama mengenai rubrik penilaian tadi, yang Betul. pertama apakah sesuai dengan alur tirta ya? Saya rasa sudah sesuai Pak ya. Oh, iya. Jadi apa yang Bapak sudah sampaikan sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bapak juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian coach juga sudah menanggapi dengan baik, dengan sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan Bapak. Kemudian prinsip-prinsip coaching juga sudah Bapak lakukan, kemitraan kreatif dan melakukan memberikan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Lalu Bapak juga saya lihat tadi ada betul-betul menumbuhkan motivasi ya, motivasi dan semangat dari coachingnya, dan cuma ada di sini Pak dua catatan, satu catatan ini Pak yang saya ya sebetulnya kalau dipikir ya nggak terlalu penting, tapi sebenarnya ada juga ya mungkin manfaatnya sedikit terkait dengan menanyakan perasaannya ini. Oh iya. Ya, jadi menanyakan apa harapan dari coaching, dari pembicaraan yang dilakukan, dan di akhir juga perlu juga apa yang coaching dapatkan dari percakapan tersebut. Ya mungkin semacam harapan-harapannya apa yang diharapkan dari percakapan yang akan dilakukan setelah coach menyampaikan masalahnya, lalu juga di akhir setelah selesai pembicaraan itu apa yang coach dapatkan dari percakapan yang dilakukan. Itu yang maksudnya mungkin Bapak sudah sampaikan tadi tapi belum terlalu Maksimal. Iya, Oh, iya, iya. itu yang saya lihat kurang ini. Tapi secara umum Bapak sudah luar biasa, sudah mampu menemukan motivasi dari coach Pak. Nah ini Pak, kira-kira apakah Bapak merasa bahwa masih perlu ada peningkatan selanjutnya Pak terkait dengan kompetensi coaching ini? Iya, iya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, hasil pengamatan Ibu terhadap proses coaching yang saya laksanakan, memang masih penting untuk kemudian saya mengasah kemampuan-kemampuan ini, khususnya kompetensi coaching ini, sehingga kemudian bisa lebih maksimal lagi, si coach bisa lebih terbuka lagi, dan kemudian si coach juga bisa lebih memanfaatkan potensinya, dan itu terungkap dalam bagaimana kemudian saya bisa mampu mengasah pertanyaan-pertanyaan berbobot, menjadi pendengar yang lebih akrab dan sebagainya, membangun kemitraan itu. Nah, termasuk yang Ibu sampaikan tadi berkaitan dengan belum maksimalnya pertanyaan berkaitan dengan apa harapan, kemudian apa yang didapat dari pertemuan itu, sehingga ini yang kemudian yang menjadi masukan bagi saya untuk kemudian ke depan ya bisa dikembangkan kurang lebih seperti itu. Iya, betul-betul. Iya. Masih ada lagi sedikit pertanyaannya Pak. Kira-kira menurut Bapak ini dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak sudah sampai di poin berapa kira-kira Pak? Ya, saya tidak bisa agak sulit lah ya kan untuk menilai diri saya karena sendiri masih terus belajar. Ya boleh dikatakan masih rendah lah. Ya, kalaupun diminta untuk menentukan angka ya mungkin pada posisi 5 barangkali atau 6 kurang lebih seperti itu. Terlalu rendah Pak. Karena memang saya merasa bahwa masih perlu untuk terus belajar dan mengasah kemampuan. Oke. Artinya ini kan kalau saya yang ini terkait dengan poin itu mungkin Bapak sudah dapatlah poin 89 Pak. Kalau dari saya Pak. Cuma Bapak tadi mengatakan bahwa ya poin-poin itu. Nah harapannya Bapak bisa mencapai poin 10 Pak ya. Ya maunya bisa meningkat. Kira-kira
apakah ada yang bisa Oh, iya. kira-kira selanjutnya apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai poin 10? Nah iya. Poin sempurna Pak, ya. Artinya dari upaya-upaya itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masih tentu butuh untuk kemudian mengasah kemampuan ini, kompetensi ini sehingga bisa lebih baik, khususnya dalam poin-poin tadi kompetensi coaching itu, sehingga harapannya sebenarnya untuk bisa lebih baik ke depan, kurang lebih itu. Oke Pak, baik Pak, sudah luar biasa Iya. ini. Bapak sudah menyampaikan, adakah kira-kira rencana untuk melakukan praktek coaching lagi ini Pak ke depan? Ya, mudah-mudahan kalau ini kan tergantung kepada coaching mau terbuka sama saya atau itu. Ya, saya tetap siap dengan bersedia untuk melakukan proses coaching itu. Nanti kita melihat sejauh mana ada rekan-rekan sejawat atau siapa yang ingin untuk menyampaikan isi hatinya, kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa Iya. Pak Gabriel. Nah Pak Gabriel, kayaknya waktu kita ini sudah hampir habis, Iya, Bu. ya. Jadi kira-kira dari apa yang pembicaraan kita ini, apa mungkin ada hal yang Bapak dapat, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan yang kita lakukan ini pas observasi. Oh iya, jadi tentu dari percakapan yang kita lakukan ini, saya tentu mendapatkan masukan-masukan berharga, sehingga kemudian ini menjadi tambahan pengalaman bagi saya untuk kemudian bisa terus mengembangkan diri ke depan, sehingga ya dalam menjalani proses bermitra dengan rekan-rekan sejawat dan teman-teman di lingkungan sekolah ini bisa lebih baik ke depan, khususnya dalam proses kemudian memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah. Kurang lebih itu, Bu. Saya mendapat banyak pengalaman dari pertemuan ini. Luar biasa Pak, luar biasa Pak Gabriel. Semangat Kasih. terus Pak Gabriel. Kasih, Bu. Jadi mungkin itu Pak, terima Iya. kasih banyak Bapak Kasih. sudah meluangkan waktu yang cukup baik untuk bincang-bincang dengan saya. Semoga Terima kasih, Bu. sukses terus Pak ya. Kasih, Bu. Pak. Selamat sore Ibu Ilni. Sore Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ya. baik. Wah, luar biasa ya. Terlihat dari raut wajahnya Ibu. Jadi ya, sebelum Ibu mulai proses coachingnya ya, terlebih dahulu sesuai kesepakatan saya sebagai observer akan membuat kesepakatan dulu dengan Ibu ya dalam hal ini pasca observasi pra observasi tentang hal-hal apa saja yang akan menjadi kesepakatan kita untuk diamati dan disetujui kan seperti itu kan Bu ya. Oke. Nah, saya ingin bertanya ke Ibu. Kita akan membahas dulu masalah rubrik penilaian ini ya. Nah, penilaian ini kan dibagi menjadi 3 aspeknya: dilakukan, tidak dilakukan, tidak dilakukan, dilakukan, dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, Ibu sekira pasti sudah paham bahwa prinsip coaching itu ada kemitraan, ada proses memicu proses berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, itu tentu harapan saya sebagai observer bisa melihat hal itu ke diri Ibu. Nah, oke. Nah, sekira kita sepakat dengan hal itu. Nah, kemudian pertanyaan saya lebih lanjut, ingin menanyakan ke Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu terapkan pada sesi nanti? Oke Pak, jadi dari ketiga kompetensi coaching itu kehadiran penuh, lalu Kehadiran penuh. Mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin saya lebih spesifik ke mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Mengajukan dan mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif, ya. Kalau yang pertama kehadiran penuh tadi seperti apa? Bu? Kehadiran penuh saya rasa akan berjalan, ya. Akan berjalan, Ketika ya. saya sudah mampu mendengarkan pertanyaan, mendengarkan secara aktif itu, tentunya kehadiran penuh itu akan ada Pak. Oh ya, jadi kehadiran penuh terintegrasi Ya. dalam proses
mendengarkan aktif itu dan bertanya pertanyaan berbobot. Ya, Betul oke. sekali, Pak. Saya kira setengah berusaha dibuat sesederhana mungkin definisinya. Oke. Nah, kemudian, Ibu sudah menentukan kompetensi yang akan diterapkan nanti dan ini digali lebih dalam kan seperti itu. Apa menurut Ibu indikator apa atau apa acuannya sehingga kompetensi yang Ibu akan terapkan nanti itu berhasil dalam proses coaching? Saya merasa bahwa kompetensi yang saya inginkan sudah berhasil ketika ya tentunya dalam proses itu ya memang betul-betul ada hasil. Misalnya saya bisa betul-betul kelihatan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, saya rasa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dapat dinilai salah satunya dari kemampuan saya untuk bagaimana supaya coach itu bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya sendiri sehingga mampu menyampaikan ide-ide yang baik untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Motivasi intrinsik dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua juga harusnya yang pertama tadi tapi sudah jadi kedua ini. Bagaimana coach juga bisa betul-betul terbuka untuk menyampaikan apa masalahnya tanpa rasa takut atau rasa ragu. Ada kepercayaan pada saya Pak untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapan. Mungkin itu Pak. Jadi saya simpulkan ya indikatornya ketika tadi si coach ini bisa menunjukkan ide kreatif yang saya disampaikan. Kemudian juga dengan pertanyaan berbobot yang Ibu akan sampaikan itu bisa menimbulkan sebuah solusi dari tantangan yang dihadapi oleh coach nanti kan seperti itu. Oke Bu, saya kira rambu-rambu yang kita susun sudah jelas. Nah, harapan Ibu kepada saya sebagai observer apa Bu ya supaya saya juga bisa melaksanakan tugas saya sebagai dengan baik begitu. Harapan saya kiranya Bapak bisa mengobservasi saya dengan objektif ya. Jadi Bapak memberikan penilaian apa adanya saja Pak. Ya saya bersyukur kalau Bapak bisa memberikan apa adanya supaya saya bisa betul-betul belajar ya. Siap. Jadi ini intinya yang saya harapkan Pak. Saya kira kita sudah sepakati semua hal, semua aspek. Saya tinggal mengamati Ibu melakukan proses coachingnya Bu ya. Saya dengan harapan proses coaching bisa berjalan lancar dan baik. Oke Bu, sukses dengan kegiatan coaching. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore Pak Gabriel. Selamat sore Bu. Bagaimana kabar ini Pak? Ya sehat, puji Tuhan. Cuma ya begitulah namanya hidup, selalu ada sesuatu yang kemudian mengganjal ini, sehingga ya akhirnya kemudian terpikir saya mudah-mudahan ada yang bisa membantu saya dan kemudian menghubungi ini. Siapa tahu dia ini mau membuka diri untuk mendengarkan kegelisahan saya ini. Iya. Jadi intinya Bapak ada kegelisahan. Iya. Kalau boleh tahu apa ini Pak kegelisahannya Pak Gabriel? Iya, jadi begini. Terima kasih dulu lah Bu kesempatannya mau mendengarkan saya. Saya ini kan di sekolah dari Dahara dan terus. Lalu belakangan ini memang menurut saya tugas ini semakin lama kok semakin agak membebani saya. Terutama ya kita tahu bersama pelaporan-pelaporan dana bos ini semakin ketat dan menggunakan juga teknologi yang lebih baik seperti itu, sehingga ini membuat saya justru malah agak kelelahan
sih ada saya menjadi berat untuk terus menjalankan tanggung ini karena ya saya sendiri menyadari kemampuan saya untuk apalagi berkaitan dengan ini penggunaan pelaporan aplikasi pelaporan itu yang menjadi ya kegelisahan saya sebenarnya. Oke Pak. Saya simpulkan bahwa yang pertama Bapak merasa kewalahan Pak ya. Ya. Kewalahan dengan tagihan-tagihan dari aplikasi ini, aplikasi Arkas ini yang memang sedikit berbeda dari sebelumnya Pak ya, yang awalnya manual, sekarang menggunakan aplikasi. Kemudian Bapak juga merasa kurang mampu lah begitu Iya. perasaannya. Saya harus katakan seperti itu karena memang ya kemampuan saya di bidang pemahaman tentang peralatan teknologi ini memang masih terbatas, sehingga saya pikir ada kalau saya terus yang ini membuat saya jadi kewalahan sendiri, ya bisa jadi akan berpengaruh pada akhirnya pada laporan tuh karena kemampuan saya itu sendiri. Namun ya itu tadi selalu tuntut mau sekolah juga enggan untuk mencari pengganti sehingga saya merasa ya, kesulitan itu. Merasa minder. Ya. Mungkin merasa minder mungkin Pak ya. Oke Pak, Pak Gabriel. Jadi waktu kita ini untuk buat cerita ini tidak terlalu lama Pak, mungkin 10-15 menit lah. Iya. Apa harapannya Pak Gabriel dari percakapan yang kita lakukan ke depan ini Pak? Ya dengan menghubungi BRI harapannya ya artinya saya bisa lebih pemula dan kalau dimungkinkan saya bisa mendapatkan jawaban untuk persoalan saya ini ya itu justru lebih bagus sehingga tanggung jawab ini bisa terus saya jalankan dengan baik ya kepala sekolah tidak merasa lega ya pelaporan juga bisa lebih lancar gitu. Oke. Iya. Jadi harapannya Pak Gabriel lebih kurang menyampaikan. Lalu yang kedua dapat memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada Pak ya. Sebenarnya Pak, kalau saya lihat Bapak sudah punya potensi ya, luar biasa ini Pak, dipercayakan untuk memegang menjadi seorang bendahara dan host itu tidak sembarang sebenarnya Pak. Tentunya Bapak kepala sekolahnya Bapak sudah melihat potensi-potensi yang ada di dalam diri Pak Gabriel ya, sehingga dipilih untuk menjadi seorang bendahara dan tentunya Bapak dianggap mampu. Namun di sisi lain ini Bapak merasa ada kekurangan, merasa ini Pak ya. Kira-kira kalau Bapak menilai keadaan Bapak saat ini, artinya kita menggunakan angka-angka Pak dari poin 1 sampai 10, Bapak merasa berada di poin berapa ini Pak? Ya itu tadi karena saya merasa memang dari sisi kemampuan saya sudah penggunaan teknologi ini ya di aplikasi yang namanya aplikasi Arkas Ampat ini ya saya harus katakan saya berada di angka 5 mendekati 6 lah karena memang di Arkas Ampat ini memang tuntutannya harus punya kemampuan lebih untuk mengelola itu sehingga jangan sampai kalau saya tidak mampu untuk mengelola dengan baik itu memanfaatkan itu ya akhirnya salah laporan misalnya yang membuat sekolah menjadi katakanlah rugi seperti itu ya kan jadinya saya menjadi terbebani dengan persoalan itu. Jadi memang saya masih harus jujur katakan ya sama sih di angka rendah seperti itu. Posisi Bapak berarti intinya kisaran posisi 5-6 Pak ya? Iya. Kira-kira harapannya Bapak ini menuju ke posisi berapa kira-kira? Ya maunya sih bisa lebih baik. Bagaimanapun juga artinya tanggung jawab kepercayaan ini yang saya harus jaga juga. Artinya betul yang disampaikan tadi bahwa kepala sekolah melihat ada potensi di diri saya sehingga saya bisa diberi kepercayaan itu. Namun
ya itu lagi waktu kemudian karena kepercayaan saya sudah ada ya tentu saya akan berusaha untuk meningkatkan itu ya mungkin bisa sampai angka 8 lah kurang lebih itu sehingga semakin ada upaya untuk meningkatkan diri Angka 8 Pak ya. iya Dari posisi Bapak saat ini sebagai guru sekaligus mendapatkan pekerjaan tambahan sebagai operator dana bos ini, iya kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan ini untuk saya jadi teringat sebenarnya ketika ibu bilang operator tadi saya jadi teringat produk publik saya kok jadi teringat itu karena ya setahu saya memang kalau bicara produk publik ini bicara juga kan Bu. Iya, jadi kemungkinan itu yang pertama yang saya lakukan mencoba membangun komunikasi dengan operator publik. Mudah-mudahan beliau bisa membantu saya untuk kemudian bisa mengatasi persoalan bagaimana aplikasi ini bisa berjalan dengan baik. Paling tidak itu mencoba karena ya hampir setiap hari sebenarnya saya bertemu dengan rekan saya ini, tapi tidak pernah terpikirkan untuk kemudian membangun komunikasi membahas tentang ini. Mantap Pak. Iya, nanti mau disebutkan kata operator. Oh iya, langsung saya teringat. Oh ternyata itu ada operator publik yang memang sudah punya kompetensi untuk pemahaman bagus tentang aplikasi. Kenapa tidak saya lakukan dari awal seperti itu? Jadi itu operator dapur bisa menjadi tempat untuk bisa berkomunikasi. Kira-kira masih ada mungkin Pak hal lain ya tentu lakukan? Berkembang dari itu ya bisa jadi mungkin ya dengan mencari di dunia maya seperti itu atau misalnya di YouTube tutorial penggunaan Arkas 4 ini sehingga ada tambahan pengetahuan tentang ini. Iya, jadi mungkin itu kalau tidak ada itu. Berarti dari permasalahan yang Bapak rasakan saat ini, Bapak menyimpulkan bahwa ada dua hal yang bisa Bapak lakukan. Pertama, berbicara dengan operator dakodiknya, ya, jadi mengkomunikasikan itu, belajar dari beliau, kemudian juga akan belajar mandiri di YouTube, ya, melihat bagaimana cara menggunakan aplikasi Arkas 4 Pak ya. Kira-kira dari solusi ini mana yang Bapak bisa peluang lebih duluan melakukan? Pilihan mana? Tentu akan lebih cepat saya lakukan ini ini dengan rekan sejawat saya khususnya dengan operator publik itu, karena sebenarnya setiap hari saya ketemu setiap hari sekolah kan, namun ya itu tadi baru terpikirkan sekarang. Jadi itu langkah pertama saya untuk kemudian membangun komunikasi dengan rekan sejawat operator publik agar saya paling tidak mendapat bantuan dari beliau. Kemudian langkah selanjutnya tentu dengan mencari informasi tambahan tadi seperti menonton YouTube itu. Nah, kira-kira ini kapan ini bisa Pak waktu untuk bertemu dengan operatornya? Karena ini hari Sabtu, ya berarti hari yang akan datang, karena besok kan hari Minggu, hari Senin lah. Senin Pak. Wah, luar biasa ini Pak Gabriel, semangat sekali ini, mantap Pak Gabriel. Jadi Bapak akan bertemu dengan operatornya, kemudian setelah itu akan belajar mandiri Pak ya, dan akan dilaksanakan pada hari Senin rencananya. Karena memang maunya secepatnya, karena ini waktu semakin mepet ini untuk segera lakukan pelaporan ke dinas, sehingga memang tuntutannya harus sesegera mungkin. Kurang lebih seperti itu. Oke Pak, sepertinya waktu kita ini sudah hampir habis Pak. Dari percakapan yang kita lakukan ini, apa yang Bapak dapatkan?
saya berterima kasih kepada Ibu Elmi yang sudah membantu saya hari ini. Artinya ada apa namanya? Saya malah mendapatkan ide dari pertemuan dengan Ibu, sehingga apa namanya? Ide saya untuk kemudian berkomunikasi dengan rekan sejawat saya itu muncul dari, dan saya berterima kasih sekali lagi kepada Ibu atas bantuan Ibu. Ya, pertama itu saya merasa plong atas pertemuan ini, nggak ada jawaban atas persoalan yang saya hadapi, kurang lebih itu. Oke, mantap Pak. Jadi Bapak merasa berjuang Iya. dan terlebih khusus bisa menemukan solusi. Terima kasih banyak Terima kasih. Pak. Saya justru yang nggak berterima bisa kasih. membantu ini Pak kalau Iya, ada Bu. yang bisa ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Bu. Semoga Iya. lancar Pak Iya. ya. Nah, Bel nih, Ya, tadi Pak. sudah melaksanakan proses coaching ya. Iya Pak. Luar biasa sekali ya. Saya lihat tadi prosesnya mengalir seperti air ya. Terima kasih. Dari awal sampai akhir ya, luar biasa sekali ya. Nah, oke, kita kembali ke fokus kita Bu, kegiatan pasca observasi ya. Tadi sampai observasi sesuai dengan harapan Ibu, saya mencatat hal-hal yang perlu dan sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, oke, sampai kita untuk bercakap mengenai hasil dari proses coaching Ibu. Nah, sesuai dengan tujuan awal, Ibu sudah menyampaikan bahwa ada dua hal kompetensi coaching yang ingin ditingkatkan. Yang pertama menjadi pendengar aktif, dan kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang pertama saya ingin mendengar dulu perasaan Ibu, tanggapan Ibu mengenai proses coaching yang Ibu lakukan. Oke, mungkin boleh disampaikan Bu prosesnya tadi dengan disesuaikan dengan indikator pencapaian yang telah Ibu sebutkan di awal tadi, memunculkan ide kreatif dan menggali potensi dari coaching. Oke, bisa disampaikan Bu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Pertama saya plong sekali nih Pak. Ya. Saya merasa ya lega juga sudah menyelesaikan ini. Kemudian terkait dengan pendapat saya dan apa yang saya sudah lakukan, secara umum saya merasa sudah saya lakukan proses Alur Tirta. Terlihat juga saya juga bisa melihat bahwa coach saya sudah menyampaikan apa yang menjadi masalahnya. Dia tidak merasa takut atau merasa ragu untuk menyampaikan itu, dan terlebih khusus saya melihat bahwa coach sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya itu Pak. Itu secara umum saya lihat. Cuma dari keadaan proses coaching yang kami lakukan, saya masih merasa perlu belajar lagi Pak. Khususnya dalam memunculkan atau menyampaikan, menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Pak. Saya merasa kalau mendengarkan aktif itu saya sudah bisa, saya rasa bisa, tapi ini pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya rasa masih kurang dari saya Pak. Ya itu mungkin. Ya, oke, saya betul sekali ya. Apa yang Ibu sampaikan itu sesuai juga dengan hasil observasi saya. Nah, tapi pada intinya indikator yang Ibu terapkan di awal tadi, saya melihat sudah sukses menurut saya Bu ya. Karena tadi Ibu yang saya amati Bu ya, ini gantian Bu ya, saya sampaikan lagi hasil pengamatan saya. Nah, saya melihat tadi percakapan yang Ibu bangun itu sudah memenuhi kriteria. Pertama saya lihat tadi percakapan perencanaan. Percakapan perencanaan tadi Ibu betul-betul menggali, mendengarkan dengan baik, mendengarkan yang sesama, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Itu menurut saya, catatan saya tadi percakapan perencanaan Ibu itu pas sekali, sesuai dengan permasalahan dari coaching. Nah, kemudian Ibu juga memancing pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan pelaksanaan. Itu juga saya lihat, nah itu di indikator itu saya lihat tadi sudah terpenuhi. Jadi
bagaimana si coach ini bisa menyusun perencanaan sendiri sesuai dengan idenya. Kemudian ibu juga melakukan percakapan kalibrasi. Nah, ibu betul-betul setelah idenya muncul, kemudian ibu juga memancing kalibrasi idenya itu dengan kemampuan si coaching. Itu saya lihat tadi percakapan itu sangat muncul di dalam proses coaching ibu. Nah, itu saya kira saya sepakat dengan ibu itu. Nah, kemudian saya juga tertarik dengan pernyataan ibu yang ini bahwa masih ada titik-titik kekurangan kan Bu ya, namanya sebuah kegiatan tentu tidak bisa 100% berhasil. Saya pikir semua orang begitu kan Bu, masih ada 1-2 titik yang perlu diperbaiki. Nah, ini menarik tadi ibu mengatakan bahwa pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah tentu yang namanya kekurangan pasti ingin diperbaikikan begitu Bu ya, pasti sepakat. Nah, kira-kira nih Bu, apa langkah ibu, apa akan ibu lakukan untuk, karena tadi sudah jelas ada kekurangannya di mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, bukan kekurangan sih sebenarnya, mungkin perlu dikembangkan lagi, dipermantap lagi Bu ya. Nah, kira-kira sebenarnya apa yang akan ibu rencanakan untuk lakukan agar bisa meningkatkan kompetensi itu tadi? Mungkin ya Pak, karena ini kan dengan pertanyaan berbobot. Yang pertama tentunya saya harus belajar lebih giat lagi Pak, khususnya melakukan praktek coaching itu sendiri. Jadi ketika saya selalu melakukan praktek coaching, tentunya kemampuan saya untuk berkomunikasi dengan orang juga akan lebih baik Pak. Tentunya pertanyaan berbobot itu ada yang sendirinya akan keluar. Lalu dengan adanya teknologi ya, saya juga terpikir untuk belajar dari teman-teman guru yang melakukan coaching di YouTube. Saya bisa belajar dari mereka. Luar biasa. Saya kira rencana tindak lanjutnya Bu sangat menarik, dan saya yakin rencana tindak lanjut ini bisa meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Dari aspek kuantitas diperbaiki, pasti kualitasnya juga akan menjadi lebih baik kan, seperti itu saya kira ibu sepakat ya. Oke Bu, saya kira secara keseluruhan saya menunjukkan ibu sukses, saya bisa katakan sukses melakukan kegiatan coaching. Oke, mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya Bu. Sukses terus Bu. Oke. Terima kasih banyak Pak Erwin. Ya. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang boleh kami lakukan, kiranya dapat bermanfaat bagi Bapak dan guru hebat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.